Beberapa hari yang lalu publik ramai dengan pawang hujan di Mandalika. Keren sih. Pertanyaannya, emang bisa hujan dihentikan oleh manusia? Kalau bisa, gimana caranya? Sebenarnya menghentikan hujan itu bukan barang baru sih. Di Indonesia banyak pawang-pawang hujan yang melakukannya. Dan terlebih lagi semestinya bagi orang-orang yang punya kitab suci yang namanya Alkitab. Karena peristiwa menghentikan hujan ada tertulis di Alkitab dengan sangat jelas. Ya, Alkitab, kitab sucinya orang Kristen atau Holy Bible. Peristiwa itu sudah tertulis dengan sangat jelas. Contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, 1 Raja-Raja 17, Elia dengan sungguh-sungguh menghentikan hujan. Dan sungguh selama 3 tahun Israel tidak pernah lagi mengalami hujan karena Elia menghentikannya. Jadi bisa kan hujan itu dihentikan oleh manusia? Ya bisa, itu buktinya. Kemudian yang seru lagi, 1 Raja-Raja 18, Elia mulai berdoa lagi dengan didampingi oleh bujangnya. Dia doa di atas gunung, doa sampai 7 kali dengan bersujud, minta sungguh-sungguh sama Tuhan supaya hujan turun lagi setelah 3 tahun tidak pernah ada hujan gara-gara doa Elia yang menutup stop hujan itu. Dan kerennya Elia bilang, hujan baru akan turun kalau aku bilang turun. Wah, keren banget. Setelah 7 kali Elia berdoa, benar-benar hujan lebat melanda sangat cepat. Nah, kok bisa ya orang seperti Elia yang adalah manusia kok bisa menurunkan hujan dan bisa menghentikan hujan? Keren ya. Sekali lagi kalau pertanyaannya bisa nggak hujan dihentikan oleh manusia? Bisa. Nah, lalu caranya gimana? Nah, ini dia. Ini caranya, saya bacakan. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sekali lagi, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti kamu yang nonton. Tapi kenapa Elia bisa menurunkan hujan dan menghentikan hujan? Nah ini, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekali lagi saya ulangi, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kuncinya kenapa orang seperti Elia yang sama ternyata kayak kita manusia biasa, dia bisa menghentikan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia juga bisa memerintahkan hujan datang lagi. Kuncinya adalah karena Elia bersungguh-sungguh berdoa. Hanya karena bersungguh-sungguh berdoa. Kawan-kawan, ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan bisa mengabulkan permintaan Anda, bahkan untuk menghentikan atau menurunkan hujan. Nah ini masalahnya, kita seringkali membohongi diri sendiri. Kita belum bersungguh-sungguh, tapi kita merasa sudah bersungguh-sungguh. Nah sungguh-sungguh itu seperti Anda memperpanjang nafas Anda, melebarkan lagi asa Anda, sampai terjadi. Ingat Elia berdoa untuk mendatangkan hujan sampai 7 kali. Nah masalahnya kita seringkali belum bersungguh-sungguh dan kita menyerah. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana kuasa daripada doa orang yang sungguh-sungguh tadi bisa muncul? Selain Anda harus sungguh-sungguh, yang kedua adalah doa orang benar. Ya, kita harus menjadi orang yang hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hidup benar itu tadi udah diomongin di ayat yang ke-16. Caranya adalah kita saling mengaku dosa kita kepada sesama manusia supaya kita sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari dosa. Maksudnya begini loh, kita seringkali diajarin mengaku dosa pada Tuhan supaya kita diampuni. Artinya catatan kriminal dosa kita dihapus, kan diampuni. Iya memang benar. Kalau Anda mengaku dosa pada Tuhan, catatan dosamu diampuni. Tapi kita kan masih sering lakuin lagi kan. Artinya sekalipun kita diampuni, toh kita belum sembuh dari dosa itu, dari kecenderungan kebiasaan dosa itu. Nah makanya tadi diajarin kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Artinya apa? Ngaku dosa sama sesama manusia.
yang bisa mendoakan kita. Nah, ketika kita ngaku sama manusia dan kita didoakan, itulah baru ada kemungkinan kita sembuh dari dosa itu. Jadi ngaku sama Tuhan kamu dapat pengampunan, tapi barangkali belum sembuh. Nah, ketika kamu ngaku sama manusia yang bisa mendoakan kamu sembuh dari dosa itu. Sehingga kamu menjadi orang yang benar. Nah, orang yang benar ini plus doanya sungguh-sungguh, maka besar kuasanya dan sanggup menghentikan hujan atau menurunkan hujan seperti Elia. That's the key. Sebenarnya sungguh-sungguh berdoa itu bukti imanmu, kawan-kawan. Ingat apa yang dilakukan Yesus ketika beliau dalam perjalanan dengan murid-muridnya. Mereka naik sebuah perahu di tengah laut. Ketika Tuhan Yesus sedang tertidur, ada badai yang begitu kuat menyerang mereka. Semua muridnya ketakutan. Guru, kita mau binasa ini. Yesus, kita mau binasa ini. Masa kan kau tidur-tidur saja dan tidak peduli? Mereka teriak-teriak panik ketakutan. Tuhan Yesus bangun, arahkan tangannya kepada badai itu. Kemudian badai itu dalam sekejap taat dengan Yesus dan menjadi sangat teduh. Lalu apa yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya? Lukas 8 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Anda lihat, pada saat itu Yesus termasuk kategori orang benar dan dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat padanya. Kenapa sampai besar kuasa Yesus di dunia pada saat itu? Dia sebut satu alasan dan dia tanyakan pada muridnya, "Di manakah imanmu? Di manakah rasa percayamu? Di manakah kemantapan hatimu untuk mengerjakan, untuk mempercayai firman Tuhan?" Makin imanmu tebal, makin kamu punya iman bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu bisa juga terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan makin sungguh-sungguh berdoa dan doamu dipenuhi dengan kuasa. Kenapa tadi Elia ada di kitab perjanjian lama kemudian disebut lagi di perjanjian baru? Artinya apa? Kuasa untuk menurunkan hujan atau menghentikan hujan itu pun diberikan Tuhan kepada kita. Entah Anda percaya yang perjanjian lama atau perjanjian baru, sama saja. Kedua-duanya ada. Kedua-duanya ada kuasa untuk menghentikan atau menurunkan hujan. Alam ini taat pada kita kalau kita bersungguh-sungguh, kita punya iman, dan kita ini tergolong sebagai orang yang benar. Maka kuncinya bagaimana hujan bisa dihentikan adalah, yang pertama Anda belajar hidup sebagai orang yang benar. Yang kedua Anda bersungguh-sungguh berdoa. Yang tentu saja sungguh-sungguh ini berasal dari kunci yang ketiga, iman kita, saudara. Imanmu apakah sampai enggak? Jadi kalau Anda hidup benar dan Anda sungguh-sungguh berdoa, imanmu sampai enggak untuk membuat mujizat itu terjadi, saudara? Atau jangan-jangan waktu kita berdoa sungguh-sungguh, baru beberapa lama kita berkata, wah jangan-jangan Tuhan tidak menyertai doaku nih, terus kemudian kita berhenti. Ya enggak sampai dong. Nah saudara, orang Kristen sebenarnya diberi kekuatan Tuhan, rahasia-rahasia untuk juga menaklukkan alam dengan Alkitab, saudara. Nah seharusnya persoalan untuk menghentikan hujan atau mendatangkan hujan itu bukan persoalan yang sulit. Cuma masalahnya memang hari-hari ini kita lihat ada banyak orang Kristen malu-malu dan cenderung tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah memberi banyak nasihat, banyak rahasia-rahasia untuk kehidupan di dunia ini. Ya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Cuma banyak orang gak percaya. Ada juga yang tidak pernah mau membaca sama sekali. Bahkan ada yang mau membaca, tapi untuk praktek mereka bilang, ya mujizat itu hanya terjadi zaman para rasul mungkin atau zaman nabi-nabi yang dulu sekali. Sehingga mereka berpikir zaman now ada mujizat, forget it. Ini kan lucu. Kenapa sampai di Mandalika kemarin yang muncul pawang hujan seperti itu dan kemudian masyarakat ramai. Kemudian orang-orang Kristen juga ada yang heran. Ini gimana sih? Kita udah dapat resepnya loh untuk menghentikan hujan. Cuma masalahnya adalah banyak orang Kristen nggak mau lakuin ini. Takut mencoba, takut melakukan firman Tuhan. Karena barangkali ada yang takut gagal, ada yang takut ntar kalau nggak terjadi malu dong.
Ya biasalah, namanya gagal, firman Tuhan dikerjakan tapi nggak ada hasil. Ya biasalah, namanya juga kita belajar. Nggak ada yang salah dengan itu. Kenapa mesti malu? Lebih malu kalau Anda tidak melakukan apa-apa, tidak berani mengimani, tidak berani melakukan. Itu namanya malu-maluin. Orang Kristen, belajar dong firman Tuhan, lakukan itu dong. Saya nggak cuma asal ngomong, saudara. Hal ini bahkan bukanlah konsumsi untuk orang Kristen dewasa yang umurnya 18 ke atas, enggak lah. Bahkan di gereja kami yang belum besar sebenarnya, orangnya belum banyak, kami punya anak-anak kecil yang kami muridkan. Ya kalau di gereja lain namanya sekolah minggu, kalau di tempat kami namanya junior empowering. Nah suatu kali kita mau naik motor, ngajak mereka makan sebenarnya siang-siang. Cuma karena di Salatiga sering hujan, kebetulan pas mau pergi, hujannya kenceng banget begitu. Bagi saya sebagai leadernya, ini kesempatan juga untuk melatih iman mereka. Sekali lagi ya, iman mereka kita latih. Waktu itu cuma 3 orang yang kumpul, yang lain belum datang karena hujan. 3 orang ini saya bilang, ini di gereja nih, kalian doa minta Tuhan hentikan hujan ini. Serius tuh, 3 orang anak, 2 masih SD, yang 1 TK. Mereka berdoa sungguh-sungguh, bertiga doa. Saya lihat luar biasa. Itu doa semenit, 5 menit nggak terjadi apa-apa. Sampai 30 menit mereka berdoa, bayangin. Mereka doa keras-keras. Bahkan saya ajak juga doa di depan gereja. Doa keras-keras, berbahasa roh, menghentikan hujan. Dan serius, waktu itu benar-benar hujan berhenti, kawan-kawan. Dan mereka akhirnya kita bisa aja pergi naik motor sampai ke tempat makan, dan yang lainnya bisa ikut nyusul di sana. Nah, ini bayangin ya, anak-anak kecil mestinya memang harus diajari firman Tuhan soal ini, bagaimana kuasa Allah bekerja lewat iman kita, bagaimana kita bisa menghentikan hujan dengan iman kita. Ini untuk anak kecil pun juga harus dilatih. Dan itu bukan cuma 1-2 kali, kawan-kawan. Satu kali waktu hari Valentine kemarin nih persis, dari yang anak-anak junior empowering, mid empowering sampai high empowering, semua kita kasih barang untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar, karena kita mau berbagi konteksnya. Nah kemudian anak-anak junior empowering ini kita jadikan satu kelompok untuk memberi di salah satu wilayah. Ketika kami antar naik mobil mau ke sana, saya lihat awannya, waduh mendungnya peteng banget nih, gelap banget nih. Kemudian anak junior empowering di belakang saya yang lagi drive di belakang, saya bilang, di depan tuh mau hujan tuh, kalian doa dong, hentikan hujannya. Akhirnya benar mereka berdoa di mobil nih. Dan serius, setelah mereka kami drop, tidak ada satupun hujan yang turun sampai kami pulang kembali, dan itu berjam-jam, kawan-kawan. Padahal awannya udah sangat gelap pekat dan saya tahu itu mestinya biasanya hujan. Itu berkali-kali. Itu anak kecil-kecil. Saya sendiri pun mempraktekkan hal itu sejak saya masih kuliah. Seringkali ketika kami selesai kuliah, seringkali hujan melanda keras. Dan ketika kami turun tangga, seringkali saya iseng, saya mau praktekkan iman saya berkata dalam nama Yesus, hujan berhenti. Ketika saya keluar pintu, hujan harus berhenti. Saya perkatakan itu sepanjang jalan. Dan yang benar saja itu bukan cuma 1-2 kali, berkali-kali hujan berhenti. Tepat seperti yang saya katakan. Bukan saya yang hebat, saya nggak mau ngomongin kalau saya hebat ya. Anda habis ini yang pada komen, wah lu sombong, wah kalau gitu orang Kristen bisa dong hentikan ini musim, ubah musim segala macam. Lu jangan geblek ya. Kita cuma mau mempraktekkan firman Tuhan, dan itu tugasnya orang beriman, praktekin firman Tuhan. Apakah selalu kami berhasil? Ya enggak juga. Kadangkala ada yang gagal. Tapi ketika iman kami sampai, ya berhasil. Dan itu serius. Saya hanya ingin Anda melihat bahwa firman Tuhan itu sungguh bisa relevan untuk zaman ini. Zaman apapun Anda kerjakan dengan iman Anda, maka Anda akan lihat hasilnya. Yang hebat itu firman Tuhan kita. Masalahnya adalah banyak daripada kita sebenarnya nggak percaya firman Tuhan, tapi sok-sokan percaya begitu loh. Sebenarnya nggak percaya, tapi ngakunya masih percaya. Ya contohnya itu. Percayakah Anda kalau Anda bisa menghentikan hujan? Kalau Anda percaya, kerjakan dong. Atau Anda canggung, ragu-ragu dan sebagainya.
itu bukti kamu nggak percaya. Alkitab ini, firman Tuhan ini baru bisa Anda rasakan manfaatnya kalau Anda percayai. Siapapun Anda, bahkan ketika Anda masih anak-anak sekalipun, kalau kamu punya iman, imanmu sampai, kamu sungguh-sungguh berdoa, dan kamu termasuk orang yang menjaga hidupmu benar, kamu bisa menghentikan hujan.